masuk ini kan sebagai wajah barunya Prasetyo gitu, sebagai Galang gitu. Untuk hubungannya dengan Nathan, spillnya sih maksudnya sekarang kan Ini mungkin boleh diceritain atau di spill sedikit perannya mungkin ke depannya mungkin gimana gitu. iya. Episode-episodenya. Oke, di sini maksudnya aku berperan sebagai Galang. Galang ini maksudnya dulu dia bernama Prasetyo gitu. Dan masih tetap menjadi tangan kanannya Bu Ajeng, menjadi partner in crime setianya Bu Ajeng gitu. Dan untuk kedepannya Galang dan Bu Ajeng masih tetap berusaha untuk menyingkirkan Yasmin dari Cakradinata, dan kedua juga kayak berusaha masih bagaimana berusaha merebut Cakradinata ini gitu. Ya terutama katanya terutama dari Romeo yang tidak, Bu Ajeng nggak mau mengakui, tidak mau gitu mau mengambil kekayaannya itu, maksudnya rumah sakit itu kan Bistira. Ya kurang lebih sih seperti itu. Galang ini kan menggantikan posisi Prasetyo ya. Artinya kan Mm-mm. memang dari dulu kan Prasetyo itu sudah ada hubungan Mm-mm. dengan Bu Ajeng ini. Iya Nah, betul. Mm-mm. Nathan ini kan tahu anaknya. Nah ini gimana nih Mas mungkin untuk hubungannya sama Nathan nih Galang ini gimana? Iya, jadi kan sebenarnya kan aku masuk ini kan sebagai wajah barunya Prasetyo gitu, sebagai Galang gitu. Untuk hubungannya dengan Nathan, spillnya sih maksudnya sekarang kan Nathan taunya kalau papa aslinya maksudnya Prasetyo dia meninggal, tapi sebenarnya dia masih hidup ini aku gitu kan. Tapi aku tetap menyembunyikan identitas diri aku gitu terhadap Nathan. Jadi Nathan taunya kalau papanya udah tidak ada, dan menyalahkan semua itu kepada Cakradinata gitu, keluarga Cakradinata gitu. Nah, Dan ini kan Galang ini berarti tergolong kayak antagonis ya. Maksudnya, nah itu gimana? Abang sendiri mungkin ada tantangan nggak sih dari peran antagonis itu? oke, tantangannya sih mungkin ya kalau untuk antagonisnya sih maksudnya ya pasti ada sih gitu. Mungkin tantangan ininya bagaimana, karena kan karakter si Prasetyo ini kan maksudnya sudah terbentuk gitu. Maksudnya bukan, dan aku masuk ini aku mengisi karakter ini, jadi maksudnya aku tidak mendevelop yang dari awal lagi. Jadi ya bagaimana aku berusaha untuk tune in masuk ke tokoh, misalnya karakter Prasetyo, jangan sampai ciri-ciri khas dia tidak hilang, maksudnya Prasetyo tidak hilang gitu. Tapi ya aku berusaha memainkan dengan caranya aku sendiri gitu. Hari ini adegannya apa nih bang? Hari ini ya, oke, hari ini eh, kalau nggak salah sih ya, masih kayak berusaha untuk mencari cara untuk menyingkirkan Yasmin gitu. Tapi ya mungkin ada kegagalan lagi gitu. Masih belum berhasil gitu sih. Tadi berpartner dengan Ibu Ajeng. Mhm. Mungkin ini gimana? Apakah sudah punya chemistry tersendiri gitu nggak sih apa gimana? Nah, ya sudah sih gitu. Sebelumnya maksudnya di project sebelumnya sudah bersama ya, Ibu Modi gitu. Nah, tapi kalau di sebelumnya aku menjadi anaknya. Aku menjadi anaknya Ibu Modi, dan kalau di sini aku menjadi kekasihnya dan juga menjadi tangan kanannya gitu. Bang, itu ketika tahu Bu Ajeng itu bahwa ini Galang ini adalah jelmaannya ya, taruh lagi jelmaannya dari Pras itu gimana ya? Oh, Kalau dari Galang ngaku bahwa saya sebenarnya Pras gitu. oh ya udah. Sebenarnya, plantingnya dari awal, maksudnya perubahan menjadi Galang ini sebenarnya semuanya idenya dari Bu Ajeng gitu. Semua ide dari Bu Ajeng. Jadi karena waktu itu identitas Prasetyo ini maksudnya sudah terbongkar kan, semua udah tahu kalau dia yang ternyata pelaku kejahatan, tapi uh, menjadi istilahnya jadi space goat lah, misalnya jadi kambing hitamnya, supaya
Bu Ajeng tidak dicurigai gitu. Dan akhirnya maksudnya memalsukan kematiannya gitu. Padahal ya itu semua idenya dari rencananya Bu Ajeng. Abang, hari ini tuh tayangannya berarti tayangannya itu sudah di-spill kan ya di YouTube. Jadi tentang si Yasmin minta digendong sama Romeo, dan Rangga tahu nih gitu. Rangga tahu, jadi nggak boleh kamu gendong, mungkin boleh dikomentari sedikit terkait itu, Bang. Iya, jadi kenapa itu terjadi gitu kan sebenarnya ulahnya Galang gitu kan. Mencoba mencari kesalahan, bukan mencari, sorry, membuat kesalahan Ajeng gitu. Membuat kesalahan Yasmin, hingga akhirnya masih Bu Ajeng bisa melampiaskan kesalahannya sehingga bisa membuat dia malu, kalau dia bisa bilang malu gitulah, jadi dia mau mengundurkan diri. Tapi ternyata ada Romeo yang selalu melindungi gitu, dan Rangga ya istilahnya tidak terima lah gitu. Maksudnya ya pada saat situasi itu terjadi ya maksudnya kita sebagai mastermindnya pada saat kejadian itu jadi oke, ya jadi gagal kembali, ya berusaha mencari cara lain gitu. Bang, ini kan share dan rating dari Cinta Yasmin ini terus naik nih. Nah, sebagai pemain sendiri mungkin seperti apa sih? Iya, ya berusaha selalu memberikan yang terbaik lah, yang terbaik gitu, terutama dari aku gitu kan, maksudnya aku baru bergabung gitu kan di sini, ya mudah-mudahan dengan hadirnya maksudnya aku menjadi bisa membuat uh, ini menjadi lebih baik lagi, atau jangan sampai bisa membuat buruk, ntar aku yang salahin lagi. Enggak lah, tapi mudah-mudahan sih maksudnya para penonton tetap setia, maksudnya juga terhibur gitu dengan cerita ini gitu, dan bisa ya tetap menjadi tontonan nomor satu di RCTI Boleh gitu. dikomen, Mas. Oke. Oke. Uh, Halo, sorry, jam 8 ya? Iya. Jam berapa nih sekarang? Iya, jam 8. Hai, jangan lupa saksikan terus Cinta Yasmin setiap hari pukul 8 malam hanya di RCTI. Sedikit dong, itu gimana sih awal permulaannya sampai Rangga nggak ngebolehin gendong gitu? Oh, itu si Romeo. Romeo itu sedang berperan jadi Mbak Surip. Kan tak gendong. Enggak. Apa, ya kejadiannya kan di tangga darurat ya, which is tangga darurat itu yang ada di sana kan cuman Romeo. Jadi ya secara manusianya sih bener dia bantuin Yasmin. Tapi karena gue jealous, jadi ya gue nggak suka aja ngeliat Romeo deket, apalagi sampai gendong Yasmin itu. Makanya gue agak ngegas tuh di situ sama si Romeo gitu ceritanya. Bang, tapi sebelum kejadian itu mungkin ada Galang atau ada Bu Ajeng sih mungkin yang apa ya membuat Yasmin gitu itu gimana? Nah itu gue detailnya kurang tahu, tapi yang jelas Yasmin pada saat itu dikasih tugas sama Bu Ajeng untuk bawa dokumen tapi dengan cara yang cepet lah. Mungkin mau mencet lift terus ngantri atau apa, akhirnya dia lewat tangga darurat. Jadi mungkin kayaknya sih begitu, gue juga nggak tahu detail sih. Bang, tapi kenapa abang masih tetap cemburu aja gitu? Ya cemburu lah, karena gimana pun juga kalau gue mau menguasai Cakradinata ya gue harus menikah sama Yasmin gitu. Makanya gue ngotot sama dia. Tapi Bang, dengan episode-episode apa terus apa sih sampai sampai sekarang nih, dan kemarin juga sempat syukuran juga mungkin, nah gimana Oh nih syukuran. sebagai pemain? Ya pokoknya apapun itu kita semua, gue pribadi sih sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh penonton, seluruh pihak yang terlibat di judul ini, bahkan Mbak juga
kan membantu kita. Jadi ya kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur, dan tentunya kita akan melakukan yang lebih baik lagi. Boleh di-spill mungkin Spill. iya episode-episode berikutnya mungkin mau ada kejutan-kejutan lagi gitu nggak sih Anda gitu, atau mungkin ada ribut lagi sama Romeo? Ya ribut sih mah ada aja. Apa ya nextnya ya? Apa ya, gue jadi lupa lagi. Hari ini apa sih Bang? Apa? Hari ini syuting. Iya adegan. Oh, gue masuk kamar mayat ceritanya. Gue masuk kamar mayat gara-gara gue mau kepoin si siapa Romeo gitu. Jadi ya udah akhirnya gue masuk kamar mayat. Ya pokoknya hampir kena tulah lah, hampir kena batu gitu gue, akibat dari apa yang gue lakuin. Hampir ya mungkin hampir mokat lah gue di situ ceritanya. Tuh. Hal-hal yang seru lagi apa sih itu? Ada beberapa sedikit Ya paling penasaran. ya yang seru. Apa ya gue? Gue cari tahu siapa orang yang suka ngerjain perusahaan Cakradinata. Kan selama ini kan keluarga gue suka dikerjain lah, dikirimin inilah itulah segala macem. Nyokap gue selalu bilang itu adalah pesaing dari perusahaan Cakradinata. Nah gue cari tahu, sebenarnya pesaingnya siapa sih? Ternyata dari si A. Ya udah gue samperin lah si A, gue konfrontasi langsung gitu. Itulah yang seru. Bang, mungkin sejauh ini apakah mungkin ada komentar-komentar dari netizen kan ada beberapa pemain juga apa sekarang udah nggak ada gitu kan. Nah, semakin menjadi nih Ranggan yang Ajeng. Iya. Ya kita syukuri aja lah, kita jalanin aja. Karena kan apa yang gue lakuin ini kan based on script. Sesuai arahan director, arahan dari skenario, ya udah gue cuman ngelakuin apa yang tertulis dan diarahkan aja. Kalau ada komentar negatif ya wajar lah. Tapi on the good side-nya ya berarti kan bisa dibilang sukses ya, membuat penonton tuh jadi sebel, penonton jadi terbawa dengan apa yang kita kerjakan. Karena semua itu kan proses yang panjang ya, maksudnya kita cuman bukan berakting doang, tapi kan di situ ada sound effect, editing, itu juga cukup pengaruh ke mood penonton, apa feel-nya kayak gitu-gitu sih. kan ada pemain baru kan dalam Rama Michael. iya Rama. Nah itu mungkin ada hubungannya apa lagi nih sama Sementara ini dia masih deket sama nyokap gua. Cuman untuk di Rangganya sendiri belum sampai yang gimana-gimana sih. Belum. kalau itu adalah jelmaan dari plastik? Belum. Dia operasi plastiknya berhasil deh. Mungkin di Korea. Iya di Korea, dia kemarin ke Korea seminggu kali ya. Bukan cuma ganti muka, tinggi juga. Boleh dipromoin sinetron. Oke, pemirsa jangan lupa nonton terus Cinta Yasmin setiap hari di RCTI. Oke. Terima kasih. Kemudian